Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Albert Markus Puntodewo yang melayani di GKI Cikarang. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dengan tema GPS yang perenungannya diambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 17, terkhusus di ayat ke-14. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering pergi-pergian menggunakan kendaraan kita ya, entah itu motor, entah itu mobil gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin tidak bisa ketinggalan ketika kita berkendara adalah GPS, atau mungkin kalau sekarang Google Maps, Waze, dan berbagai aplikasi lainnya yang kita pakai untuk menunjukkan arah kepada kita. Biasanya kita akan mendengar dalam 100 meter belok kanan, belok kanan, belok kiri. Anda sudah sampai di jurang. Nah, enggak. Anda sudah sampai di tujuan gitu ya biasanya. Biasanya kita mengandalkan alat-alat itu ketika kita nggak tahu kemana kita tuju. Atau kita tahu sebenarnya kita tujuannya kemana, tapi kita nggak tahu jalannya kemana. GPS itu menjadi sesuatu yang memandu kita. Global Positioning System gitu ya. Sebuah program yang dirancang untuk memandu pengendara menemukan tujuan yang dimaksud. Dan karena cara penggunaannya sangat sederhana, tentu akan mudah bagi kita untuk memakainya. Yang pertama, kita tinggal menetapkan kemana kita mau pergi gitu ya. Kemana kita akan, tempat apa yang akan kita tuju gitu. Yang kedua, lalu nanti program ini akan memberikan rekomendasi gitu ya. Kemana kita harus belok-belok. Lalu dia juga yang akan mengarahkan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal arah mengarahkan gitu ya. Bicara soal arah mengarahkan ini juga terkait dengan kehidupan sebagai seorang pemimpin gitu. Terutama kalau kita lihat di dalam Keluaran adalah berbicara soal kehidupan Musa. Musa adalah pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi kita bersama tahu kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang kadang-kadang susah untuk dibilangin gitu ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang bandel, kalau dibilangin susah banget gitu. Gak mau untuk nurut sama apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Nah, oleh karena itu dalam memimpin bangsa yang sulit ini, Musa perlu GPS. Musa perlu bantuan yang bisa menuntun dia ke arah mana dia harus melangkah. Sehingga Musa dapat memandu bangsa Israel dengan baik. Nah, oleh karena itu di dalam perikop yang bersama kita baca, Musa berseru kepada Tuhan gitu ya. "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan padaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku." Dalam Keluaran 33 ayat 12. Tuhan kemudian menjawab Musa dengan mengatakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu." Di dalam ayat 14 yang tadi bersama menjadi nats yang menjadi pusat perenungan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, disinilah kemudian Tuhan bertindak sebagai GPS dalam kehidupan Musa. Tuhan sendirilah yang akan menolong Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke Kanaan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bukan hanya ketika kita berkendara, bukan hanya ketika kita memimpin suatu bangsa yang sulit, kita membutuhkan GPS, kita membutuhkan arahan. Tapi juga ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita pun perlu arahan. Sehingga apa yang kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu GPS yang dimaksud dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang memandu kita ke arah yang benar, ke arah yang tepat, sehingga kita tidak merasa tersesat. Kita ada di jalur yang benar, yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, GPS yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita berupa firman Tuhan. Entah itu melalui Alkitab atau juga bisa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rupa perjumpaan kita dengan orang-orang lain yang berdialog dengan kita. Nah, pertanyaannya, bagi kita, apakah kita mengerti GPS yang diberikan pada kita?
Apakah kita mengerti petunjuk yang diberikan kepada kita? Dan apakah kita mau untuk kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk itu sehingga kita berjalan mengarah kepada Tuhan? Teman-teman, ini adalah pilihan yang harus kita pilih secara sadar. Apakah kita memilih untuk ikut petunjuk dari Tuhan? Atau kita memilih untuk mengedepankan ego kita masing-masing? Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.